Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pernikahanku yang telah berusia 7 tahun, tergolong mulus dan memberi banyak kebahagiaan. Tetapi tidak sejak 6 bulan lalu, tepatnya setelah istriku Rani yang baru berusia 28 tahun, terkena kanker dan terpaksa salah satu hak miliknya itu harus diangkat. Rani menjadi sangat murung dan kehilangan semangat hidup. Bahkan ia memutuskan keluar dari tempatnya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kuakui, dengan hilangnya salah satu dari Rani, ada sebagian pesonanya yang hilang. Namun karena aku tak mau menyakitinya, kuanggap itu bukan masalah. Bahkan kerap kuyakinkan bahwa aku tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi tidak bagi Rani. Kehilangan aset menjadikannya hilang rasa percaya diri. Setiap hari hanya berbaring di tempat tidur, tidak mau mengerjakan apapun, termasuk mengurus Aziza, putriku yang berusia 3 tahun. Namun untung ada ibu mertuaku yang memutuskan tinggal bersama kami setelah Rani menjalani operasi. Dan karena ibu mertuaku itulah segala pekerjaan rumah menjadi beres, termasuk memasak dan mengurus Aziza. Malangnya, Rani sama sekali menolak diajak berbagi kreasi sejak mulai sakit dan sampai kankernya diangkat. Ia malah selalu menyuruhku untuk mencari pengganti, karena menurutnya ia sudah tidak pantas lagi meladeni kreativitasku. Maka sebagai laki-laki berusia 33 tahun yang masih sangat kreatif dalam soal kebutuhan kreasi pribadi, aku sering merasa puyeng. Mau mencari di luar aku merasa risih, di samping dibawa banyak orang, pasti membawa penyakit berbahaya. Pernah melintas pikiran baik untuk merayu ibu mertuaku. Usia ibu mertuaku sudah 53 tahun dan telah menjanda sejak kematian suaminya 3 tahun lalu. Pikiran baik itu muncul setelah aku sempat memergokinya menggunakan lembaran yang sangat berbeda. Suatu hari ia sedang mandi, tiba-tiba dari arah dapur tercium bau gosong nasi yang sedang ditanak. Aku yang sedang memberi makan burung di dekat dapur pun jadi berteriak. "Bau gosong apa nih Bu, nasi ya?" Ujarku saat itu karena tidak tahu ibu mertuaku ada di kamar mandi. Ibu mertua yang mendengar teriakanku langsung lari keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang berukuran tak mumpuni. Dengan tergesa ia segera mengangkat panci, mematikan kompor dan memindahkan nasi ke magic jar agar nasi tidak berbau gosong semua. Saat itulah, saat ibu mertuaku melakukan segala kegiatan itu, aku bisa menengok sebagian dari ibu mertuaku yang belum pernah kutengok. Namun, yang lebih membuatku salting alias salah tingkah adalah saat ia tampil membongkuk. Menyaksikan panorama Fata Morgana itu, semangat kreativitasku langsung muncul. Maklum, sudah cukup lama tidak memperoleh kreasi dari istriku. Saat itu, aku nyaris nekat memeyuk ibu mertuaku dari belakang dan mengajaknya. Namun takut dianggap kurang ajar dan bisa mengundang masalah bila ibu mertuaku tidak berkenan dan aku pendam semangat kreatif itu. Juga karena penampilan ibu selama ini sangat pendiam, terlihat alim dan rajin menasehati hingga aku tidak berani kurang ajar. Dari waktu ke waktu, sikap istriku bukannya membaik, tetapi semakin buruk. Ia hanya keluar kamar saat makan atau mandi dan selebihnya dihabiskan untuk tidur atau nonton TV yang juga tersedia di kamar. Ia juga menolak bila diajak berbagi kreasi
jadilah kami sering bertengkar seperti yang terjadi malam itu? Kalau kamu tetap dingin, biar nanti aku mencari di luar untuk menggantikanmu, kataku dalam nada tinggi karena tak bisa menahan emosi. Semangat kreatifku malam itu memang sudah tinggi, tetapi Rani hanya menjawab santai. Aku kan sudah minta Mas Hen mencari wanita lain yang bisa meladeni, aku nggak apa-apa kok, sahutnya enteng. Mendengar ucapan yang aku rasa kurang ajar, itu emosiku meledak. Sambil keluar kamar, pintuku tutup kencang hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Ingin rasanya aku menstarter motor keluar untuk mencari jajan di pinggir jalan atau ke hotel yang menyediakan. Tetapi kemana, aku tidak punya pengalaman dan lagi malam sudah sangat larut. Untuk meredam emosi, kuambil sebotol air dingin dan kubawa ke kandang ayam di belakang rumah. Tempat yang paling kusenangi untuk melamun dan mengurangi rasa gundah. Dan benar, emosiku mulai reda setelah beberapa tegukan air dingin membasahi kerongkoanku. Terlebih setelah sebatang udut samsu kunyalakan. Berteman asap udut, anganku mengembara memikirkan nasib pernikahanku yang porak-poranda gara-gara kanker yang diderita istriku. Namun saat aku hendak menyalakan batang udut berikutnya, suara ibu mertua mengagetkanku. "Bertengkar lagi ya, Hen?" Lirih suara ibu mertuaku terdengar. Wanita itu ternyata telah berdiri tak jauh dari tempat aku duduk di kegelapan kandang ayam. "Ih, ibu belum tidur? Maafkan saya, Bu," ujarku sedikit tergagap. "Bukan kamu yang salah, tetapi memang Rani yang keterlaluan. Padahal ibu sudah berkali-kali mengingatkan, katanya lagi seolah menyalahkan diri sendiri." Ibu mertuaku mendekat dan duduk menjejeriku di kursi panjang. Mungkin ia tidak enak dengan sikap putrinya itu. Saya emosi karena Rani lebih senang kalau saya jajan di luar. Saya pusing sekali, curhatku. "Iya, ibu tahu, pasti kamu sangat pusing," ucapnya lirih mencoba memahami perasaanku. Sesaat kami hanya dia membisu, aku dengan pikiranku yang kesal dengan ulah istriku. Sedang ibu mertuaku entah menerawang kemana pikirannya, sampai akhirnya, "Kalau mau ibu punya usul, tetapi..." Ibu mertuaku nampak ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. "Usul apa, Bu? Katakan saja," ujarku. "Begini, dulu kalau Ibu Halim muda, bawaannya enggan meladeni bapaknya Rani, bahkan dipaksa pun ibu menolak. Dan itu berlangsung sampai 3 bulan, maka bapak jadi tidak sabar. Akhirnya sebagai jalan keluar, setiap itu bapak minta ininya, apanya itunya lah pokoknya, oleh tangan ibu sampai rampung," ujar ibu mertuaku. "Saya sudah minta begitu, Bu, tetapi Rani tetap tidak mau," kataku menukas. Ibu mertuaku terdiam, ia ingin menyampaikan sesuatu, tetapi terlihat ragu, wajahnya menunduk, sampai akhirnya, "Hen, ibu kasihan sama kamu, biarlah ibu yang bantu, biar pusingnya hilang," ujarnya lirih. Sungguh aku sangat senang dengan tawaran ibu mertuaku daripada berkreasi sendiri sambil menginspirasikan ibu mertuaku. Kini dia yang malah menawarkan diri untuk membantuku. Pasti lebih asik, pikirku. Terus kapan, Bu? Saat ini kepala saya sangat pusing. Memang sejak tadi semangat kreatifku sudah timbul. "Sekarang juga boleh," sahutnya menawarkan. Tadinya ibu mertuaku mau berkreasi kerja kreatif di tempat kami duduk di dekat kandang ayam. Tapi kutolak dengan alasan kurang leluasa dan tempatnya kurang nyaman juga bau. Akhirnya kami sepakat melakukan di kamar tamu. Karena di kamar yang ditempati ibu mertuaku ada Aziza putriku. Ibu memintaku untuk lebih dulu mengecek apakah Rani sudah pulas apa belum. Katanya gak enak kalau sampai Rani tahu. Dan Rani ternyata sudah pulas mendengkur hingga aku langsung menyusul ibu mertuaku ke kamar tamu. Di dalam kamar, ibu mertua menungguku duduk di tepian. Tapi ia nampak canggung, mungkin malu atau entah apa yang membersit di kepalanya. Namun aku tak peduli dan segera memindah yang aku bawa.
Dengan keadaan seperti itu, aku duduk di dekat ibu mertuaku. "Ayolah Bu, biar pusingku hilang," katanya mau membantu, kataku sambil menarik tangan ibu mertuaku. Melihat sesuatu yang sangat unggul, wanita itu agak tertegun melihatnya. Wajahnya kian tertunduk, tapi ku yakin ia mengagumi kreativitas itu. "Dibandingkan dengan ayah, bagusan mana Bu?" Tanyaku mencoba menetralisir ketegangan. Dengan refleks ibu mertua mencubit pahaku, tapi ia tidak marah. "Hush, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, tapi hak milik kamu memang jauh lebih unggul." Sampai takut ibu melihatnya, sahut ibu mertuaku. "Takut apa seneng?" timpalku. Ia mencubit lagi, tapi pelan saja dan tidak menimbulkan sakit. Selanjutnya, tangan ibu mertuaku mulai berkreasi. Cara berkreasinya benar-benar profesional dan menimbulkan kreativitas luar biasa. Tanpa sadar aku telah ternyata ibu mertuaku tidak menggunakan akhiran. Aku tahu karena senggolanku menyambangi koordinat itu, maka segera saja koordinat itu segera aku telusuri. Meski aku dari eksterior, tapi ku yakin hak milik ibu mertuaku lebih unggul dibanding Rani istriku, hanya agak menurun faktor usia. Sambil menahan perhatian dari ibu mertuaku, sesekali ku remyas. Tak cukup hanya dari eksterior, namun ketika hendak mengkreasikannya, ia seolah mencegah. "Ibu sudah tua Hen, hak milik ibu sudah jelek dan menurun," katanya seperti mengingatkan, tapi tidak mencoba mencegah. "Dulu hak milik ibu mertuaku pasti sangat bagus, bervalue tinggi, pasti almarhum ayah mertuaku sangat senang. Kini di usianya yang telah 53 tahun, memang sudah agak berubah, namun tetap tidak mengurangi rasa penasaranku terhadap value-nya." Keinginan ibu mertuaku mulai memberat setiap aku mengerjakan kerjaan kreatif itu. "Hen, lama banget hak milik kamu. Ibu sudah pegal nih," perlahan ibu mertuaku berujar. Sebenarnya itu siasatku saja, karena sejak tadi pertahananku sudah hampir runtuh, tetapi selalu ku handle. "Kalau begitu ibu berhenti dulu deh, gantian aku yang kerja kreatif," kataku. "Kamu mau apa Hen?" Ia sangat kaget ketika aku memindah lembaran yang dia bawa. "Aku ingin lihat hak milik ibu," balasku. Tadinya, ibu mertuaku mencoba bertahan, namun karena aku sedikit memaksa, dia mulai menurut. Fata Morgana panoramik itu membuat aku meneguk air liur. Tak bisa cuma kubiarkan tertampil tanpa dikerjakan secara kreatif. Sudah 6 bulan lebih, aku tak mengerjakan proyek kawasan paling rahasia, hak milik wanita ini, atau sejak istriku selalu menolak kuajak berbagi kreasi. Ibu mertuaku hanya bernyanyi lirih saat aku mengerjakan pekerjaannya. Dan sejauh itu, ia membiarkanku meluapkan emosiku yang telah cukup lama terpendam. Lokasi hak milik itu tidak berbau, nampaknya karena rajin perawatan dan maintenance lahannya. "Gimana Bu, seru kan?" tanyaku sambil terus memberinya pengaruh kreatif. "Aw, seru sekali Hen. Ibu baru memperoleh yang kreatif seperti ini Hen," sahutnya lirih. Nyanyian sumbang ibu mertuaku membuat semangat kerja kreatifku kian tinggi. Aku juga takut ia mendahului perjalanan dengan awalan ini dan menjadikannya menolak untuk lebih jauh. Maka di tengah lagunya yang tak putus-putus, aku langsung berdiri. Setelah mengambil tempat yang nyaman, aku pun segera menargetkan pekerjaan ke arah yang benar. Ibu mertuaku yang tadinya rebahin bangkit, seperti terkaget dan seolah hendak memprotes tindakan pekerjaanku. "Henja, jangan. Aku, ibu mertuamu Hen." Tetapi protesnya berubah setelah aku mulai bekerja secara kreatif. Cara yang kukerjakan membuat ibu mertuaku semakin amnesia, nyanyiannya semakin sering. Untung pintu kamar sudah kukancing dari dalam dan istriku pulas tertidur. Akhirnya ibu mertuaku bermanuver kreatif dan berucap, "Oh nyaman sekali Hen, ibu tak kuasa mau tiba." Kubiarkan ibu mertuaku istirahat dari kreasi pekerjaan yang baru diperolehnya dengan napas yang masih belum teratur. Aku pun keluar menuju kamar mandi, juga sambil menengok Rani di kamarnya, takut ia terbangun. Saat aku kembali,
ibu mertuaku sudah berdiri dan bermaksud keluar kamar hingga aku mencegahnya. "Bu, saya masih berminat. Saya belum menemukannya nih," kataku berbisik. "Iya, ibu hanya ke kamar mandi sebentar kok," ujarnya sambil mencubit tanganku. Tidak begitu lama ia kembali masuk kamar, tidak seperti di bagian pertama di mana ibu mertuaku agak canggung. Di bagian kedua dia lebih santai, ia sama sekali tidak menolak ketika dirinya langsung kupeyuk. Tanpa menolak, wanita berusia 53 tahun itu langsung memenuhinya. Tanpa menunggu terlalu lama, aku yang memang sudah cukup lama memendam semangat kreativitas ini, langsung saja mengulangi hal kreatif indah itu. Nyanyian ibu mertuaku pun mulai sering terdengar kali ini. Aku ingin ia benar-benar bahagia oleh perhatian kreatif menantunya ini. Syukur kalau sampai keterusan hingga tak perlu pusing, walau Rani mangkir meladeni kebutuhan pekerjaan kreatif pribadiku. Sampai akhirnya pertahanan ibu mertuaku kembali runtuh. Kembali ia menemukan kreativitasnya hingga mertuaku terjungkang. "Ibu capek, Hen. Istirahat sebentar ya. Kamu lama banget dan hak milikmu juga unggul banget. Rani beruntung bersuamikan kamu," ujarnya di sela napas bu eratnya. Selama ibu melepas lelah, aku juga memanfaatkannya untuk memulihkan diri dengan rebahan di sampingnya. Aku tidak tega kalau harus memaksakan pekerjaan, meskipun sebenarnya tadi hampir rampung. Namun melihat keadaan ibu mertuaku, aku seperti tak mau diam. Namun saat aku bangkit, dia mencegahnya. "Kamu diam saja. Sekarang giliran ibu yang mengkreasikan kamu. Tapi ibu ke kamar mandi sebentar." Ia bangkit dan langsung keluar ke kamar mandi. Saat mertuaku kembali, ia membawa termos yang biasa untuk menyimpan air panas, baskom plastik, dan handuk kecil. Tidak mungkin ia akan membuatkan kopi dengan peralatan seperti itu, tetapi untuk apa? Pertanyaan itu terjawab setelah ibu mertuaku kembali dan mulai menjalankan kerjaan kreatifnya. Ternyata, handuk kecil itu setelah dicelup air hangat, digunakan untuk mengompres. "Nyaman kan, Hen? Ini membuat peredaran darahmu menjadi lancar," katanya. Aku merasa sangat dimanjakan olehnya. Dulu bapak, maksudku almarhum ayah mertuaku, juga suka dibeginikan kalau sama ibu. Tanyaku penasaran. "Ini ide kreatifnya malah dari bapak," jawab ibu mertuaku. Setelah handuk dan baskom diletakkan di meja, ibu mertuaku pun langsung mengambil tempat dan setelah itu mulai dikerjakan secara kreatif ke arah target yang benar. Sejak itu, aku dan ibu mertuaku selalu mengulang acara pekerjaan kreatif yang indah itu. Aku tak lagi harus menahan derita pusing kepala karena Rani tak mau memenuhi pekerjaan kreatifku. Dan ibu mertuaku nampaknya juga sangat menyukai. Layaknya partner suami istri, kadang bahkan ibu mertuaku yang meminta kerjaan kreatif itu. Tetapi ia tetap berusaha keras untuk selalu bersikap wajar di hadapan Rani, hingga perbuatan kreatif kami lancar-lancar saja dari waktu ke waktu. Seperti malam itu, aku harus lembur sampai malam dengan komputerku, karena besok sejumlah laporan harus sudah tersaji di meja pimpinan. Namun, baru saja aku mau mulai menyelesaikan berkas terakhir yang harus kukerjakan, pintu kamar tamu tempatku bekerja kudengar dibuka. Ibu mertuaku masuk membawa segelas besar kopi panas dan pisang keju kegemaranku. "Masih banyak lemburannya, Hen. Itu kopinya diminum dulu biar segar," ujar ibu mertuaku sambil memijat pundakku dari belakang. Sikapnya yang lembut dan penuh perhatian, layaknya istri yang berbakti kepada suami, membuatku senang bermanja padanya. Kok malah kesenangan? Nanti ketiduran." "Itu kopinya diminum dan lanjutin kerjanya, nanti nggak selesai, ibu mau lihat Aziza di kamar," ujarnya lagi ketika melihatku terkantuk-kantuk karena pijatannya. Namun, sebelum ia keluar kamar, aku sempat meraih tangannya, kutarik dan kupaksa duduk. "Apa ibu nggak kepingin?" tanyaku berbisik di telinganya. "Tapi kamu kan lagi kerja, Hen," sahutnya. Tinggi juga semangat kerja kreatif ibu mertuaku ini, pikirku dalam hati.
Sudah hampir rampung kok Bu, biar pagi-pagi sebelum berangkat saya selesaikan, kataku. Tak kusangka wanita seusia dirinya masih memiliki semangat bekerja kreatif yang cukup tinggi. Terbukti setelah memindah yang dia bawa, ia langsung memindah yang aku bawa. Hak milikku yang telah berkreasi dijadikan sasaran pekerjaan. Hak milik kamu memang paling bagus, Hen. Ibu benar-benar suka, ucapnya. Setelah acara awalan dirasa cukup, kami pun segera memulai acara kerja kreatif yang sesungguhnya. Namun terus terang, hak milik kepunyaan ibu mertuaku lebih nyaman dibanding hak milik Rani, anaknya yang juga istriku. Meskipun Rani gak mau berkreasi, kamu gak akan cari wanita lain kan? Tanyanya. Pasti Bu, kan sudah ada ibu. Kalau ibu mau terus mengkreasikan, saya akan terus sayang sama Rani dan ibu, sahutku. Tentu sayang, tentu. Ibu suka banget dikreasikan secara kreatif sama kamu, Hen, ujarnya. Sampai akhirnya kami bisa menyelesaikan tugas pekerjaan kreatif itu secara bersama. Lalu suasana hening sesaat, bersambung. Begitulah kisah antara seorang menantu dan ibu mertuanya yang rela membantu sang menantu karena istrinya yang sudah tidak mau. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.